Yang kelima, lingkaran kepala anak. Lingkaran kepala anak sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjannah, Prodi Biaud. Dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang penilaian status pada gizi anak. Pengertian status gizi. Status gizi adalah suatu ukuran yang mana mengenai kondisi tubuh seseorang. Dengan cara bagaimana kita harus tahu tentang status gizi, yaitu kita harus tahu tentang tubuh seseorang. Dilihat dari apa? Yaitu dilihat dari tubuh seseorang, apa yang dikonsumsi oleh seseorang tersebut, atau penggunaannya zat-zat gizi. Nah, status penilaian status gizi tersebut ada 3 kategori. Yang pertama, status gizi normal. Yang kedua, status gizi kurang. Yang ketiga, status gizi lebih. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah status gizi normal. Apa sih yang dinamakan dengan status gizi normal? Gizi normal adalah suatu ukuran di mana terdapat keseimbangan tubuh antara energi yang dikeluarkan dengan energi yang dimasukkan. Apa itu? Yaitu tubuh seseorang itu sesuai dengan umur, apa yang dia makan sehari-hari, yang dapat berasal dari yang kita makan dalam sehari-hari, mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan gizi lainnya. Nah, maka dari itu gizi yang normal itu adalah sesuai dengan apa yang kita makan, sesuai dengan yang kita keluarkan, atau yang disebut dengan dalam dia beraktivitas dalam sehari-hari. Nah, yang kedua, status gizi kurang. Status gizi kurang merupakan keadaan gizi seseorang dengan jumlah energi yang masuk dengan energi yang keluar itu banyak. Maka gizi orang tersebut itu kurang, tidak sesuai dengan apa yang dia makan dan dia dikeluarkan, atau yang disebut dengan di dalam dia beraktivitas di luar sana. Maka berarti kebanyakan yang dia dikeluarkan dalam sehari-hari, sedangkan tubuh kita itu ingin yang lebih banyak karena dia dalam beraktivitas itu banyak. Yang ketiga, status gizi lebih. Status gizi lebih keadaan gizi seseorang di mana jumlah energinya masuk sedangkan dalam tubuh kita itu lebih besar. Maksudnya seperti ini. Apa yang dikonsumsi oleh seseorang tersebut itu banyak, sedangkan dia mengeluarkan itu sedikit, atau dia disebut dengan dalam dia beraktivitas itu tidak terlalu banyak, sedangkan dia mengkonsumsi makanan itu banyak. Nah, yang kedua yaitu status gizi dapat diukur dengan metode ukuran yang disebut dengan antropometri, yang sering dipakai oleh masyarakat untuk mengetahui keadaan tubuh itu berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, dan lipatan kulit. Nah, antropometri dapat dilengkapi dengan ukuran yang lain seperti kasus kelainan bawaan atau menentukan jenis perawatan dengan melakukan ukuran lingkaran dada, perut, dan leher. Nah, cara mengukur tinggi. Nah, cara mengukur tinggi dari badan dulu ya. Dari badan yang terbaik pada waktu keadaan gizi dan keadaan tumbuh kembang itu sesuai dengan
berapa umur kita, dan terus apa yang dikonsumsi dalam sehari-hari, dan terus perkembangannya bagus, maka itu seimbang. Nah, tinggi badan, nilai tinggi badan dipakai untuk dasar perbandingan terhadap perubahan-perubahan yang relatif seperti nilai berat badan dan perubahan lingkaran lengan atas. Ini sudah jelas ya. Tinggi badan pada umur 10 tahun itu tidak sama dengan ketika berumur 13 tahun. Kenapa? Karena itu sudah perubahan relatif. Nah, sekarang lingkaran kepala. Pengukuran lingkaran kepala berguna untuk mengevaluasi pertumbuhan otak. Karena massa besar tengkorak mengikuti perkembangan otak. Apabila ada hambatan pada perkembangan otak, juga akan menghambat kepada otak. Lingkaran lengan atas. Ukuran ini dapat dipakai untuk menilai keadaan tumbuh kembang pada anak dan juga kita ya. Kalau kita sudah berumur berapa, itu lengan kita itu tambah besar. Lipatan kulit. Nah, lipatan kulit ini juga termasuk dalam keadaan defisiensi. Lipatan kulit ini menipis, juga sebaliknya menebal. Nah, kemasukan energi berlebihan. Nah, apabila kemasukan energi berlebihan, maka kulit tersebut akan menebal. Lipatan kulit akan dimanfaatkan untuk menilai terdapatnya gizi lebih. Nah, balik lagi ke barusan, apabila kulit kita tebal, itu kemungkinan gizi itu lebih berlebihan. Maka menjadilah kulit kita itu tebal. Nah, fisik ini dilakukan dengan cara berikut. Keseluruhan fisik itu dilihat dari bentuk tubuh. Bentuk fisik kita itu dilihat dari bentuk tubuh kita. Apakah tubuh kita itu sehat atau normal, atau kekurangan gizi dan lain sebagainya. Yang kedua, jaringan otot diperiksa pada bagian lengan atas, pantat dan paha. Ini jaringan otot yang diperiksa pada bagian atas di sini dan pantat dan paha. Yang ketiga, jaringan lemak diperiksa pada kulit di bawah tricep. 4. Rambut di sini diperiksa tubuh, warna, diameter, tebal atau tidak tebal, lurus atau keriting. Ini kita lihat fisiknya ya. Yang kelima, lingkaran kepala anak. Lingkaran kepala anak itu sesuai dengan umur. Seperti contohnya, umur anak itu 0 sampai 1 bulan, lingkaran kepalanya itu 32 sampai 36 cm. Sedangkan anak balita yang berumur 2 bulan, itu lingkaran kepalanya dari 36 sampai 40 cm. Sekian dari saya. Apabila mulai dari awal sampai akhir terdapat kesalahan dalam penjelasan saya tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.